berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Bagaimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kita berupaya untuk layak bahagia. Apapun tantangan yang pernah kita hadapi, kita harus tetap bahagia. Semangat ya. Baik Kakak, perkenalkan saya Riah Pratiwi dari Tester Psikotes dari Laboratorium Psikologi Terapan IAIN Salatiga. Selama kurang lebih 2 jam, saya akan membersamai Kakak dalam mengerjakan tes. Tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri Kakak. Baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang menjadi pengembangan diri Kakak. Tidak ada penilaian baik buruk terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran yang akurat, silahkan Kakak mengerjakan tes dengan sebaik-baiknya dan sekreatif mungkin. Potensi diri perlu dikenali. Dengan mengetahui peta kekuatan diri, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan diri kita, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi. Sehingga kekurangan yang kita hadapi tidak menjadi faktor penghambat untuk menuju pengembangan yang lebih baik. Tes bakat kali ini terdiri atas beberapa tes. Tiap tes akan saya pandu bagaimana mengerjakannya. Perhatikan dan pahami instruksi atau petunjuk dari saya. Ada tes yang menggunakan pena dalam mengerjakannya. Ada juga tes yang menggunakan pensil dalam mengerjakannya. Apakah Kakak sudah membawanya? Sudah. Ketika Kakak sudah mengetahui suatu tes, ketika Kakak sudah mengerjakan suatu tes, Kakak tidak boleh diinterupsi, misalnya izin kamar mandi, makan, minum, atau membalas suatu chat. Karena hal tersebut dapat merugikan diri Kakak sendiri. Saya akan berikan kesempatan ke kamar mandi atau minum sebelum mengerjakan tes. Apakah Kakak ingin ke kamar mandi atau minum? Tidak. Sebelum kita mulai tes yang pertama, mohon matikan ponsel Kakak agar bisa konsentrasi dalam mengerjakan tes ini. Pada tes ini, tugas Kakak adalah melihat pola perubahan A ke B. Dengan cara yang sama, Kakak diminta mencari pasangan dari C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah satu jawaban yang menurut Kakak paling tepat. Cara menjawabnya dengan membuat coretan di bawah gambar dari jawaban yang menurut Kakak paling tepat. Mari kita berlatih mengerjakan contoh 1. Bila A dikecilkan, maka akan diperoleh B. Bila sekarang dengan C dilakukan hal yang sama, maka gambar nomor berapa yang menjadi jawabannya? C dilakukan hal yang sama seperti A ke B. Jadi C juga dikecilkan. Jawaban yang tepat adalah gambar pada nomor 2, yaitu cara menjawabnya dengan membuat coretan di bawah gambar. Begini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baiklah. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, ingat waktu Kakak singkat. Jadi bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes ketika saya ucapkan kata selesai. Baik, silahkan mulai.
Selesai. Kakak, kita akan melanjutkan tes yang kedua, yaitu tes akudang. Di sini tes akudang ada 5 bagian. Yang pertama, bagian 1 terlebih dahulu. Saya akan membagikan lembar jawab sekaligus lembar soal. Tidak diperkenankan membuka buku soal sebelum ada perintah membukanya. Pertama, silahkan kakak mengisikan hal-hal yang diperlukan di lembar jawab terkait data diri kakak. Baiklah, kita lihat pada halaman pertama. Saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan tes. Kakak perhatikan baik-baik ya. Pada tes ini, kakak akan menjumpai 150 pasang nama. Berilah tanda lingkaran untuk pasangan yang sama. Berilah tanda silang untuk pasangan yang tidak sama. Kakak akan mulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan apabila saya katakan selesai, berhentilah mengerjakan soal. Apakah kakak sudah memahami petunjuk ini? Sudah. Baiklah, waktu yang disediakan sangat terbatas. Bekerjalah dengan cepat dan seteliti mungkin. Baik, silahkan mulai. Selesai. Kita lanjutkan pada pengerjaan tes akudang bagian 2. Berikut akan saya jelaskan terkait petunjuk pengerjaan tes akudang 2. Pada tes ini, kakak diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang sudah diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Kakak tidak boleh menggunakan alat bantu apapun untuk menghitung, termasuk kalkulator. Gunakan kertas kosong atau kertas yang ada di lembar jawab tersebut. Di samping-sampingnya tidak apa-apa. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nanti ada di situ tertera pilihan A, B, C, D, E. Menurut kakak, jawaban yang paling tepat berada pada opsi yang A, B, C, D, atau E. Misalkan menurut jawaban kakak C, berarti disilang yang C. Apakah sudah dimengerti? Sudah. Baiklah, tes ini terdiri atas 50 soal dan waktunya sangat terbatas. Gunakan kesempatan itu secara cepat dan seteliti mungkin. Baiklah, kita akan melanjutkan mengerjakan tes akudang bagian 3. Akan saya jelaskan terkait pengerjaan tes tersebut. Pada tes ini, kakak diminta untuk melakukan perhitungan. Kakak tidak boleh menggunakan kalkulator atau sejenisnya sebagai alat bantu menghitung. Silakan kakak melihat buku soal pada subtes 3. Perhatikan contoh 1. Dalam setengah jam dapat diselesaikan satu tugas. Berapa banyak tugas dapat diselesaikan dalam 8 jam? 16 tugas. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 16 tugas. Kakak cukup menuliskan angkanya saja, yaitu 16. Satuan tugas tidak perlu dicantumkan. Bila kakak mendapatkan hasil jawaban berupa pecahan, maka berikan jawaban pecahan tersebut dengan penyebut yang paling sederhana atau yang paling kecil. Misalkan jawabannya 6/9, dikecilkan menjadi 2/3. Jadi jawaban yang ditulis adalah 2/3. Apabila kakak menjumpai jawaban yang itu jawabannya berupa desimal, maka angka yang ditulis adalah 2 angka di belakang koma. Misalkan jawabannya 0,758. Kakak cukup menuliskan 2 koma di setelahnya. 0,75. 8-nya tidak perlu dicantumkan. Apakah kakak sudah mengerti? Sudah. Baiklah, apabila saya katakan mulai, maka mulailah mengerjakan, dan apabila saya katakan selesai, hentikan pengerjaan tersebut.
Waktu ini sangat terbatas, kerjakan dengan sebaik mungkin. Boleh dimulai. Selesai, kita akan mulai tes yang keempat, yaitu tes TKF atau tes kreativitas figural. Saya akan membagikan lembar jawab. Silahkan isi lembar jawab tersebut terkait data yang diperlukan. Baik, saya akan menjelaskan instruksi pengerjaan tes TKF. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran tersebut. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang kakak buat. Kakak boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau di dalam serta di luar lingkaran. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan oleh orang lain, dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Jadi gambarnya bermacam-macam, tidak hanya satu jenis saja. Cantumkan sebanyak-banyak gagasan yang kakak miliki pada tiap gambar. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar kakak mengisahkan sebuah cerita. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang kakak buat. Misalkan lingkaran 1, kakak akan membuat gambar bintang. Nah, di bawah itu ditulis namanya bintang, atau di samping lingkaran boleh. Di bawah boleh, di samping juga boleh. Apakah kakak sudah mengerti? Sudah. Baik, bisa dimulai. Selesai, letakkan alat tulis kakak. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan kakak. Semoga sukses selalu dalam menjalani suatu proses. Hasil tes akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang. Saya mohon maaf jika selama membawakan tes ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawaban ditulis di kolom B. Jika orang mengangkat batu seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, di tempat manakah kayu pengangkatnya paling mudah patah? Jawaban ditulis di kolom C. Gunting manakah yang tepat untuk menggunting kaleng? Jawaban ditulis di kolom D. Air dalam sungai mengalir dengan derasnya ke arah yang digambar dengan anak panah. Di bagian manakah lumpur dalam sungai itu mudah mengendap? Tulis jawaban di kolom E. Sekarang, mari kita cocokkan bersama apa yang telah kakak buat. Jawaban-jawaban yang tepat: A, kolom A, jawabannya adalah 2, berputar searah jarum jam. Nah, begini gambarnya. Yang B, jawabannya 2, bergerak ke atas seperti ini. C, jawabannya adalah 3. D, jawabannya adalah 3, yaitu gunting N. Yang E, jawabannya adalah 2. Pada huruf O, lumpur mengendap dan tidak terdorong oleh angin. Sudah jelas? Sudah. Sekarang silahkan kakak buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai 20. Jawaban kakak tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan kolom nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas. Baik, bisa dimulai. Selesai. Baik kakak, kita akan melanjutkan tes yang ketiga, yaitu tes E atau Mechanical Comprehension. Saya akan membagikan lembar jawab sekaligus lembar soal. Tidak diperkenankan untuk membuka buku soal sebelum ada perintah membukanya.
Pertama, silahkan kakak mengisikan hal-hal yang diperlukan terkait data diri kakak. Baiklah, saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan tes ini. Kakak dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknisan praktis dalam bentuk gambar-gambar yang ada keterangannya. Tugas kakak adalah memilih satu jawaban yang paling tepat di antara 4 jawaban tersebut. Kakak menulis jawaban pada lembar jawab yang sudah disediakan. Sekarang kita mulai membuka buku persoalan halaman 1. Pada bagian contoh, mari kita berlatih mengerjakan soal A, B, C, D, E. Bacalah setiap soal dengan baik dan tulislah jawaban pada lembar jawaban di kolom latihan. Kolom A, B, C, D, atau E. Perhatikan soal contoh berikut. Jika roda berputar searah jarum jam seperti digambarkan anak panah, bagaimanakah berputarnya roda B? Silahkan tulis jawaban di kolom A. Jika ujung C dari alat yang ada di samping digerakkan ke sebelah bawah, seperti diperhatikan oleh anak panah, kemanakah ujung D bergerak? Silahkan jawaban ditulis di B. Silahkan jawaban ditulis di kolom B. Jika orang mengangkat batu seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, di tempat manakah kayu pengangkatnya paling mudah patah? Jawaban ditulis di kolom C. Gunting manakah yang tepat untuk menggunting kaleng? Jawaban ditulis di kolom D. Air dalam sungai mengalir dengan derasnya ke arah yang digambar dengan anak panah. Di bagian manakah lumpur dalam sungai itu mudah mengendap? Tulis jawaban di kolom E. Sekarang mari kita cocokkan bersama apa yang telah kakak buat. Jawaban-jawaban yang tepat A, kolom A, jawabannya adalah 2, berputar searah jarum jam. Nah, begini gambarnya. Yang B, jawabannya 2, bergerak ke atas seperti ini. C, jawabannya adalah 3. D, jawabannya adalah 3, yaitu gunting N. Yang E, jawabannya adalah 2. Pada huruf O, lumpur mengendap dan tidak terdorong oleh angin. Sudah jelas? Sudah. Sekarang silahkan kakak buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai 20. Jawaban kakak tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan kolom nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas. Baik, bisa dimulai. Selesai. Kita akan mulai tes yang keempat, yaitu tes TKF atau tes kreativitas figural. Saya akan membagikan lembar jawab. Silahkan isi lembar jawab tersebut terkait data yang diperlukan. Baik, saya akan menjelaskan instruksi pengerjaan tes TKF. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran tersebut. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang kakak buat. Kakak boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau di dalam serta di luar lingkaran. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan oleh orang lain, dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Jadi gambarnya bermacam-macam, tidak hanya satu jenis saja. Cantumkan sebanyak-banyak gagasan yang kakak miliki pada tiap gambar. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar kakak mengisahkan sebuah cerita. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang kakak
buat. Misalkan lingkaran 1, kakak akan membuat gambar bintang. Nah, di bawah itu ditulis namanya bintang atau di samping lingkaran boleh. Di bawah boleh, di samping juga boleh. Apakah kakak sudah mengerti? Sudah. Baik, bisa dimulai. Selesai, letakkan alat tulis kakak. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan kakak. Semoga sukses selalu dalam menjalani suatu proses. Hasil tes akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang. Saya mohon maaf jika selama membawakan tes ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum.